Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami dapat beribadah bersama dengan jemaat-Mu, menaikkan ucapan syukur kami, dan mempersiapkan hati kami untuk datang ke hadapan Tuhan, menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu, dan kami juga mau mendengarkan sabda-Mu. Biarlah Tuhan bekerja di dalam hati kami, memberikan pengertian dengan pertolongan Roh-Mu yang tidak terbatas. Walaupun kami berbeda latar belakang, berbeda pengertian, tetapi Roh-Mu yang sama akan memberikan pengertian kepada kami, sehingga kami mengerti kebenaran Tuhan, dan firman-Mu akan menjadi berkat bagi kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita membaca dari Kisah Para Rasul pasal keempat ayat 13 sampai 22. Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 13 sampai 22. Kita akan baca dalam bentuk responsoria. Ayat ganjil dibaca oleh kaum Adam, ayat genap dibaca oleh kaum Hawa. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 13 sampai 22 dimulai dari kaum Adam. 2, 3 ya. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Dan berkata, tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mujizat yang menyolok, dan kita tidak dapat menyangkalnya. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama itu. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Sebab orang yang disembuhkan oleh mujizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Tema khotbah kita hari ini, taat kepada Allah, bukan kepada manusia. Taat kepada Allah, bukan kepada manusia. Ini terjadi ketika Yesus telah bangkit, dan sesudah kebangkitan Yesus, dia naik ke sorga. Murid atau rasul diberi kuasa. Kuasa untuk mengajar, kuasa untuk mengadakan mujizat. Jadi mujizat yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes waktu itu, ada seorang lumpuh yang bisa berjalan. Ini mujizat pertama yang dilakukan rasul-rasul ya. Ketika Yesus naik ke sorga, rasul-rasul diberi kuasa. Ini menyatakan bahwa kuasa Yesus ketika dia ada di bumi dengan kuasanya sesudah naik ke sorga tetap sama. Berarti Yesus tidak berubah. Kuasanya ketika dia ada di tengah para rasul dengan ketika dia naik ke sorga, kuasa Yesus tetap sama,
dan kuasa itu diberikan kepada para murid, kepada rasul ya. Jadi rasul yang sudah mengadakan mujizat, orang lumpuh bisa berjalan, orang lumpuh bisa melompat, dan orang lumpuh bersukacita, dan dia mengikuti para rasul kemana-mana. Waktu dia mengikuti mereka, maka orang banyak merasa bahwa Petrus dan Yohanes ini yang melakukan mujizat itu. Tetapi Petrus dan Yohanes tidak mau mengangkatkan dirinya. Dia tidak mau mengakui bahwa itu adalah kuasa dia. Tetapi ketika orang banyak memandang Petrus dan Yohanes, dia arahkan kepada Yesus. Maka dia katakan, bukan kami yang melakukan ini, tetapi Yesus. Yesus yang mengerjakan mujizat ini. Yesus yang bekerja di dalam diri orang ini, sehingga dia bisa berdiri sekarang di depan kamu. Nah, ketika mereka terheran-heran melihat orang lumpuh itu berdiri dan berjalan melompat-lompat, maka Petrus mulai berkhotbah. Ya, mulai berkhotbah menceritakan tentang siapa Yesus. Bahwa Yesus itu adalah orang yang telah dijanjikan oleh para nabi, Mesias yang sudah dijanjikan, lalu kamu yang sekarang menyalibkan dia, tetapi dia telah bangkit. Maka Petrus dan Yohanes tidak takut lagi ditangkap. Awalnya sebelum Yesus naik, mereka takut sekali ditangkap oleh orang Yahudi. Tapi sesudah Yesus naik ke sorga, mereka malah bersaksi, menceritakan dengan jelas, dengan tegas, Yesus telah bangkit. Yesus yang kamu salibkan itu sekarang menyatakan kuasanya, membuat orang yang tadinya lumpuh ini sekarang berjalan, sekarang berdiri di depan kamu. Yesus yang kamu salibkan itu yang mengerjakan ini. Saudara tahu apa yang terjadi? Semakin banyak orang yang percaya, semakin banyak orang yang datang mendengar pengajaran mereka. Karena pengajaran Rasul ini dipenuhi dengan kuasa, bukan hanya pengajaran teori. Kita tentu tahu membedakan mana pengajaran teori, mana pengajaran yang penuh kuasa. Kalau teori itu pengetahuan doang, pengetahuan saja. Tapi kalau kuasa, dia bisa meyakinkan orang yang mendengar, bisa mengubah hati orang yang tadinya tidak percaya menjadi percaya, yang tadinya menolak menjadi menerima, yang tadinya menyangkal sekarang mengikut. Ini artinya kuasa. Kuasa di dalam nama Yesus itu diberi kepada para rasul, maka waktu rasul mengajar, kuasa ada di dalam mulut mereka. Jadi membuat seseorang sadar akan dosanya, siapa dia, itu tidak bisa dilakukan oleh manusia. Tidak bisa dilakukan kalau bukan oleh kuasa Allah. Jadi kalau saudara mulai sadar dosa, berarti Allah berkuasa. Allah yang berkuasa itu bekerja. Allah yang berkuasa itu memakai mulut hambanya dan menyatakan kuasanya. Mari kita perhatikan di dalam gambar supaya kita bisa fokus ya. Petrus dan Yohanes ini memberitakan Yesus yang telah bangkit dengan penuh keberanian. Kita bisa bandingkan dengan diri kita. Sebelum kita mengenal Yesus, apa ketakutan-ketakutan kita? Lalu sesudah kita percaya Yesus, apa keberanian-keberanian kita? Ini bisa menjadi evaluasi diri ya. Ketika melihat Petrus sebelumnya penakut luar biasa, takut ditangkap orang Yahudi, sekarang dengan berani menyatakan Injil, memberitakan Yesus, apa yang membuat itu? Apa yang mengubah kehidupannya dari penakut menjadi berani? Ada kuasa. Allah memberi kuasa kepadanya. Kuasa itulah yang bekerja di dalam diri Petrus
sehingga dia tidak takut memberitakan Yesus. Jadi sejak kapan kita berubah dari takut dengan berani? Jangan-jangan kita sudah lama menjadi orang Kristen yang kita katakan aku pengikut Yesus, tapi gak pernah ada keberanian menceritakan Yesus. Lalu dari mana terbukti? Kalau memang kita punya kuasa, orang yang diberi kuasa berarti ada keberanian. Allah memberi kuasa, Allah memberi keberanian. Keberanian itu apa? Keberanian menceritakan tentang siapa Yesus. Karena inilah inti kekristenan. Tanpa Yesus diberitakan, gak akan ada keselamatan. Tanpa Yesus diberitakan, tidak akan ada kebangkitan, kehidupan. Maka Petrus sesudah mengerti hal itu, dia berani menceritakan, menyampaikan kepada orang Yahudi tadi ya, dengan penuh keberanian. Bukan dengan takut-takut, bukan dengan setengah berani. Kalau tadi dia sudah mati Tuhan Yesus, sudah dikubur ya, lalu sesudah bangkit, belum naik, dia masih kunci pintu, masih bersembunyi, masih takut. Tapi begitu Yesus naik ke sorga, turun Roh Kudus, disitulah mereka penuh keberanian. Kenapa? Mengapa Petrus dan Yohanes penuh keberanian? Karena semua yang dikatakan Yesus terbukti. Apa yang dikatakan Yesus kepada para rasulnya jadi. Kalau semua terbukti dan jadi, mengapa takut? Kita juga sering sekali takut, banyak ketakutan kita ya. Takut menghadapi hari esok, takut masa depan anak-anak, takut masa tua. Kalau ada janji Tuhan tentang hal itu, kenapa takut? Berarti kan gak percaya. Kalau kita katakan aku percaya tapi masih dipenuhi rasa ketakutan, berarti tidak percaya dengan apa yang Tuhan janjikan. Kalau Petrus Yohanes ini, ketika Tuhan janjikan anak manusia akan mengalami banyak penderitaan, disiksa, lalu mati, dan naik ke sorga. Semua itu terjadi. Semua dilihat. Ketika dia ditangkap, mata mereka menyaksikan. Ketika dia dikuburkan, mereka juga tahu. Ketika bangkit, juga mereka dijumpai. Sesudah Yesus bangkit kan, Rasul dijumpai Yesus ya. Rasul-rasul itu dijumpai. Inilah tubuhku, inilah tanganku, cucukkanlah ke dalam jariku. Ya, ke dalam lubang paku yang ada di jariku. Itu artinya bahwa benar-benar dia telah disalibkan. Kenapa ada lubang paku sesudah ada kebangkitan? Membuktikan apa yang dia katakan jadi. Kalau nggak ada bukti kan orang nggak percaya ya. Tapi karena ada bukti lubang paku di tangannya, inilah Yesus yang telah disalibkan itu, yang dipaku jarinya, dan sekarang telah bangkit. Saksi akan kebangkitannya adalah para rasul. Ya, berarti ketika para rasul melihat semua yang Tuhan katakan itu jadi, inilah memberi keberanian kepada mereka. Mereka tidak takut. Tidak takut lagi ditangkap. Akhirnya mereka kan ditangkap ini. Mereka diadili. Ketika dia berapi-api menyampaikan tentang Yesus mati dan bangkit, mereka ditangkap oleh para imam, ahli-ahli Taurat, para tua-tua agama. Kenapa ditangkap orang yang memberitakan Yesus? Karena imam-imam, para pemimpin agama mengajar tanpa kuasa. Kita harus bedakan. Imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, mereka mengajar dengan ilmu yang begitu banyak tanpa kuasa.
Sehingga karena mereka mengajar tanpa kuasa, waktu Rasul mengajar ada kuasa, menyadarkan orang dari dosanya, berbalik kepada Yesus, membuat ada iri hati, ada kecemburuan, ya, iri hati di dalam diri para imam, pemimpin agama yang selama ini dihormati, disanjung tinggi. Lalu sekarang jemaat beralih kepada Yesus. Ini muncul rasa iri hati. Sehingga mereka sidang, mereka mempertimbangkan, membicarakan apa yang kita lakukan. Karena orang ini semakin lama semakin punya pengaruh. Semakin banyak orang yang datang kepadanya, mendengarkan pengajaran tentang Yesus yang bangkit ini. Ini harus kita stop. Bayangkan saudara. Jadi ada dua ya. Satu, orang yang dipenuhi roh, dia akan meninggikan Yesus, memberitakan Yesus. Bagaimana Yesus semakin dikenal, semakin banyak orang datang kepada Yesus. Tapi orang yang teori, dia hanya menghambat bagaimana orang tidak datang kepada Yesus. Karena dia hanya teori, bukan kuasa, hanya pengetahuan. Kalau pengetahuan ini hambatan, menghambat orang datang kepada Yesus, tapi datang kepada dia. Orang teori-teori yang tinggi itu bagaimana orang datang ke dia, menyembah dia, meninggikan dia, mengagungkan dia. Zaman ini pun hal itu ada. Tidak hanya pada zaman waktu Yesus ya, tapi zaman sekarang pun itu berkembang. Jadi kita harus membedakan. Orang yang dipenuhi roh, Yesus yang akan ditinggikan, Yesus yang diberitakan. Kepada Yesus dibawa orang berdosa dan sadar akan dosanya, sehingga dia berbalik. Tapi orang yang hanya membagikan ilmu pengetahuan tidak mengubah kehidupan seseorang. Tidak ada kuasa mengubah. Tetapi hanya bagaimana supaya yang menyampaikan ini disanjung tinggi, dihormati gitu ya. Saudara yang mana? Saudara mendengar yang mana dan berpihak kemana? Kalau orang-orang yang mengerti pekerjaan Allah dan pekerjaan roh Allah, dia akan berpihak kepada para rasul ini. Karena para rasul ini adalah orang biasa. Dia bukan orang yang tinggi ilmu, tidak. Orang biasa. Mari kita baca dari ayat 13 tadi ya. Kita baca bersama-sama. 2, 3 ya. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Keduanya tidak terpelajar, tetapi hanya orang biasa, namun punya kuasa. Kuasa ini hanya diberi oleh Allah, bukan karena terpelajar tidak terpelajar. Tetapi ketika seseorang dipenuhi roh Allah, dia akan diberi kuasa untuk berani berkata-kata, berani bersaksi, menceritakan Yesus yang bangkit. Tapi mereka justru mau menghambat ya. Ya, dari ayat 16. Ini hambatan mereka. Kita baca ayat 16 bersama. 2 ya. Dan berkata, tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mujizat yang menyolok, dan kita tidak dapat menyangkalnya. 17. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka, supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Bayangkan, harusnya tugas pemimpin agama ngapain? Pemimpin agama itu tugasnya apa sebenarnya?
Kalau bukan menceritakan tentang Allah yang hidup, itulah Yesus. Tapi justru di sini dia katakan, supaya jangan tersiar lebih luas, mari kita ancam. Mari kita ancam para rasul supaya mereka tidak berbicara kepada siapapun tentang nama itu. Berarti yang dipersoalkan itu adalah nama. Nama Yesus. Mengapa nama Yesus yang dipersoalkan para pemimpin? Harusnya kan orang berdosa dibawa kepada Yesus. Ini kenapa nama Yesus yang dihambat? Coba bayangkan saudara, dia bekerja di bait Allah, melayani orang banyak, harusnya membawa kepada Allah. Tapi justru ketika para rasul mau membawa kepada Yesus, mereka ancam. Mereka mengancam mereka, jangan lagi berbicara atas nama itu. Ya, mereka lepaskan mereka tapi mengancam untuk tidak berbicara atas nama Yesus kepada siapapun. Ini pekerjaan Allah atau pekerjaan setan? Saudara mendengar pekerjaan siapa? Atau saudara berbicara atas nama siapa? Jangan-jangan kita pun menghambat. Ya, menghambat. Bukan mendukung. Harusnya kita sebagai pendukung bagaimana nama Yesus ini tersiar lebih luas kemana saja. Diberitakan kepada siapa saja. Tapi justru pemimpin agama melarang para rasul. Tapi waktu mereka diancam, ini memberitakan Injil memang luar biasa ya, selalu diancam. Dari zaman para rasul sampai sekarang kalau Injil diberitakan selalu itu ada hambatan. Gak selamanya mulus. Kalau pergi ke dukun mulus. Tapi kalau memberitakan Injil pasti ada ancaman. Ya, itu kenyataan, itu fakta. Nah, lalu apa yang dilakukan oleh rasul ketika mereka diancam? Ayat 19. Mari kita baca supaya kita mengerti bagaimana hati mereka. 2, 3, ya. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Ya, berani benar ya, melawan para pemimpin agama. Dia berani, orang biasa berani menentang para pemimpin. Ini kalau para pemimpin kan para penguasa ini di atas dia, yang bisa memutuskan apa saja. Tapi dengan berani Petrus berbicara kepada mereka, silakan kamu putuskan. Ya, silakan kamu putuskan sendiri mana yang benar di hadapan Allah, bukan di hadapan kamu. Mana yang benar di hadapan Allah, berarti kita bertindak benar menurut Allah, bukan benar menurut kita. Kalau benar menurut manusia, kalau 100 manusianya, 100 kebenarannya. Tapi benar menurut Allah satu-satunya. Maka di sini Petrus sangat bijaksana berbicara. Silakan kamu putuskan mana yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Itu artinya bahwa dia nggak takut. Walaupun kamu mengancam kami untuk tidak berbicara atas nama Yesus, kami akan terus kerjakan. Kami akan terus beritakan. Di tengah-tengah ancaman pun dia berani, saudara. Di tengah-tengah kenyamanan pun kita tutup mulut, saudara. Ya, kok jauh kali bedanya. Dia di tengah ancaman berani berkata-kata, menyampaikan Injil. Kita di tengah kenyamanan dan keamanan tetap tutup mulut sampai hari ini. Celaka kan? Atau tunggu ancaman dulu baru ngomong. Ya, sesudah diancam malu berbicara. Tapi karena nggak ada ancaman, ya diam aja. Nggak pernah cerita tentang Injil, nggak pernah cerita tentang Yesus yang bangkit. Kenapa ada keberanian Petrus dan Yohanes yang luar biasa, saudara? Karena mereka adalah saksi mata.
Saksi mata yang melihat apa yang dialami Yesus, apa yang terjadi atas diri Yesus, apa yang sudah dijanjikannya, semua tepat seperti itu jadi. Jadi kalau saksi mata, apapun berani. Namanya saksi mata ya. Lalu suruh katakan, jangan bilang itu ya. Padahal kita sudah lihat. Jangan kasih tahu itu ya. Kalau namanya sudah melihat dengan nyata apa yang terjadi, dia tidak akan bisa memendam. Dia akan berkata-kata. Benar? Apakah benar Yesus sudah bangkit? Ya, benar. Apakah Yesus telah naik? Benar. Apakah Roh Kudus turun? Benar. Karena waktu turun Roh Kudus kami dipenuhi dengan Roh Kudus. Ini namanya dialami. Dilihat, disaksikan, dialami. Apa yang dilihat dan dialami tak mungkin menutup mulut kita. Lalu kalau kita terus tutup mulut, itu sudah mengalami atau mengetahui. Ya, bisa mengetahui itu ilmu tadi ya. Tapi kalau mengalami, memang jadi dalam hidup kita. Apa yang Tuhan katakan jadi, genap. Tuhan janjikan kepada Rasul, engkau akan dipenuhi dengan Roh Allah. Mereka dipenuhi, sehingga mereka berani berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain yang dapat dimengerti oleh semua suku bangsa yang hadir waktu itu. Ini namanya orang yang sudah melihat, sudah mengalami, tidak mungkin berdiam diri. Jadi perlu tanda tanya kepada diri kita, kapan kamu lihat, kapan kamu alami gitu ya. Lalu kapan kamu bersaksi. Orang yang melihat, mengalami pasti ada kesaksian. Namanya kita seperti orang lumpuh berjalan, bisakah dia diam-diam? Kan gak mungkin dengan malu dia pergi ya. Begitu lumpuh, disuruh berdiri, dia berdiri, melompat, lalu dia bersembunyi, pasti tidak mungkin. Orang yang lumpuh sejak lahir, tiba-tiba usianya katanya sudah berapa tahun tadi? 40 tahun. Sudah lebih dari 40 tahun, bayangkan. Berarti selama 40 tahun gak bisa berjalan, gak bisa berdiri, hanya mengharapkan belas kasihan orang untuk makan. Sekarang berdiri di kaki sendiri, melompat. Itu yang membuat dia bersukacita, dan sukacitanya nggak bisa dipendam, pasti dia saksikan. Tuhan Yesus menyembuhkan aku, Tuhan Yesus membuat aku bangkit dan berdiri. Lalu kalau kita selama ini lumpuh karena dosa kita nggak bisa berbuat apa-apa, lalu kita disembuhkan oleh darah Yesus, apakah kita sembunyi? Pasti kita melompat menyaksikannya. Dulu aku penakut sekali, sekarang aku berani karena nama Yesus berkuasa mengubah kehidupanku. Kan itu kesaksian. Kesaksian itu yang dialami. Aku penakut, aku pemalu, tapi karena darah Yesus mengubahkan aku jadi pemberani. Karena ada harapan baru di dalam Yesus. Ada harapan kekal di dalam nama Yesus. Jadi kita melihat bagaimana Petrus tidak takut walaupun diancam. Saudara, ada yang mengancam, jangan ngomong tentang Yesus, jangan sampaikan. Gak ada. Berarti kalau gak ada, saudara, inilah kesempatan bagi kita yang bisa kita pakai seluas-luasnya menyaksikan tentang Yesus yang sudah mati untuk semua orang, yang sudah bangkit bagi kemenangan semua orang, yang sudah naik ke sorga, mempersiapkan tempat bagi kita semua, dan yang sudah menurunkan rohnya untuk memberi keberanian bagi kita bersaksi. Berarti kita nggak sendiri, kita bersama dengan Tuhan. Tuhan yang memberi keberanian, Tuhan yang mengajari kita. Jadi tidak ada alasan saya tidak pandai, saya tidak sekolah, tidak. Karena Petrus dan Yohanes pun orang biasa, tetapi diberi kuasa oleh Roh Allah. Kuasa Roh Allah tidak terbatas. Maka siapapun yang mau dipakai oleh Roh Allah, dia bisa. Dia bisa.
Karena Roh Allah yang akan bekerja, membuat hati orang diubahkan Tuhan, hati orang berdosa disadarkan, sehingga dia percaya kepada Yesus yang kita beritakan. Ingat, pemberita Injil bukan memberitakan dirinya. Jadi nggak usah takut ditolak. Pemberita Injil memberitakan Yesus. Kalaupun orang tolak, berarti dia menolak Yesus, bukan menolak kita. Kalau dia tolak Yesus, berarti dia akan berakibat kepada dia. Kalau dia terima, untung kepada dia. Kalau kepada pekabar Injil, sama-sama, ya. Diterima dan ditolak sama. Kenapa? Bukan aku, tetapi Yesus yang aku beritakan. Ya, kita lanjutkan ya. Petrus dan Yohanes lebih memilih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Kita sedikit aja diancam langsung keok, ya. Sedikit aja omongan orang langsung gak berani. Sedikit aja masalah langsung tutup mulut. Tetapi Petrus dan Yohanes, walaupun diancam, jangan. Ini ada kata jangan. Jangan lagi memberitakan nama itu kepada siapapun. Tapi mereka katakan, coba kamu pilih, ya. Coba kamu putuskan di hadapan Allah, manakah yang tepat, manakah yang benar, taat padamu atau taat kepada Allah. Saudara saat ini taat kepada siapa? Belum ada ancaman apa-apa. Kenapa kita tidak pakai waktu yang ada, kesempatan yang ada untuk segiat-giatnya menyampaikan Injil, supaya semakin banyak orang mendengar Injil. Dan kalau dia percaya, untung ke dia. Kalau dia tolak, rugi ke dia. Jadi jangan takut ditolak atau diterima, sama saja. Bagianku ku kerjakan. Bagian kita adalah apa yang aku alami, aku saksikan. Kalau dia terima, puji Tuhan. Kalau dia tolak, puji Tuhan, ya kan gitu. Bukan kalau ditolak kita merasa nggak berharga, enggak. Tetap puji Tuhan, yang penting bagianku yang sudah mengalami menyaksikan kabar baik ini. Kabar baik untuk semua orang, tanpa kecuali. Ya, jadi keberanian mereka ini terpancar ya. Lalu kita lanjutkan apa yang mereka saksikan. Petrus dan Yohanes taat kepada Allah. Apa buktinya dia taat? Tadi kan dia bilang kepada pemimpin agama, mana yang benar kamu putuskan. Di hadapan Allah mana yang benar, taat padamu atau taat kepada Allah? Tentu jawabannya taat pada Allah. Kalau kita juga pilih taat kepada Allah, apa tindakan kita? Tindakan nyata taat pada Allah itu apa? Di sini ada tindakan nyata ya. Menceritakan tentang kebangkitan Yesus, sebab mereka telah melihat secara langsung akan kebangkitannya ini. Kubur kosong. Waktu dia disalib, Yohanes ada di situ. Waktu kubur kosong, Petrus sudah pergi ke kubur melihat kuburnya kosong. Ini berarti saksi mata. Melihat secara langsung dengan mata jasmani mereka bahwa Yesus benar-benar telah mati disalibkan dan telah bangkit dari kematian, maka ada hari esok. Sebab dia hidup, ada hari esok. Kalau Yesus tidak hidup, berarti nggak ada hari esok. Untuk apa kita beriman kalau nggak ada hari esok? Untuk apa kita beribadah kalau tidak ada kebangkitan? Maka kematian dan kebangkitan Yesus inilah inti daripada iman kita. Tanpa saudara mendapat inti sia-sia. Apapun yang kita terima tanpa intinya, kesia-siaan. Kalau hanya bumbu-bumbunya. Tahu bumbu-bumbu? Kalau rendang itu ada bumbunya. Bumbunya pun sudah enak, tapi nggak ada gizinya. Ya, bumbu rendang makan sama kerupuk, rasa rendang, tapi tak ada gizi.
Nah, beribadah, memuji Tuhan, bernyanyi, indah. Tapi tanpa kematian dan kebangkitan Yesus ada pada saudara, kesia-siaan. Indah enak sebentar. Waktu beribadah, puji Tuhan, haleluya. Pulang lupa semuanya, gitu ya. Kan gitu, indah sebentar, pulang dari gereja, lupa semuanya. Tapi kalau sudah memiliki darah Yesus, itu kemana saja, di mana saja kita mengalami. Ada kekuatan menghadapi kehidupan, ada kekuatan menghadapi masalah, ada kekuatan menghadapi masa depan karena bersama Tuhan. Jadi tidak hanya sebatas teori, tapi dialami. Kalau begitu, bagi yang sudah percaya, maukah meneladani Petrus yang berani bersaksi, menceritakan Yesus walaupun ada ancaman? Ya di sini, ya, saya mau gitu ya. Waktu dengar firman Tuhan, ya saya akan buktikan, saya akan ceritakan. Tapi nanti sampai di rumah goyah lagi, ya kan? Kenapa di sini kayaknya kuat kali ya, di luar kok goyah gitu ya? Kenapa? Kenapa bisa begitu? Berarti di sini aja tinggal. Kan nggak mungkin kita tinggal di gereja semua ya. Kan harus pergi keluar memberitakan Injil. Nah, kenapa kekuatannya hanya sementara? Karena tidak memakaikan, menghidupi firman. Jadi waktu dengar aja ya, waktu dengar sementara di sini terbakar ya, termotivasi, tapi tidak dihidupi sehingga nanti padam dia. Maka ada istilahnya panas-panas. Panas-panas apa katanya? Iya, panas-panas tai ayam katanya ya. Kan baru keluar dia panas, tapi sebentar sudah dingin gitu ya. Orang pun dengar firman semangat, pulang gereja padam karena nggak dihidupi. Tapi orang yang menerima firman, menghidupinya dalam situasi apapun, dia tetap kuat. Dia tetap berani. Karena tujuan hidup untuk menceritakan Yesus. Untuk apa rupanya kita hidup? Toh semua mati? Iya kan? Jadi untuk apa kita isi kehidupan kalau bukan untuk perkara kekal? Tinggal nunggu matinya kita semua. Jadi mengisi kehidupan ini apa kita buat isinya? Kosong. Itu seperti donat ya. Donat kosong di tengah. Kalau tidak dihidupi firman. Tapi kalau kita menghidupi firman, kita menikmatinya kapan saja, di mana saja. Bukan hanya di gereja, tapi di mana saja kita akan menikmati firman kalau kita menghidupinya. Petrus dan Yohanes menghidupi firman sehingga dimanapun dia berani menyaksikan tentang Yesus, walaupun kepada pemimpin agama, kepada penguasa dia berani. Kita belum kepada pemimpin agama, masih kepada keluarga-keluarga kita, sanak saudara famili kita yang dekat, itu pun terkatup mulutnya. Mari kita berani menyaksikan kalau memang sudah ada kuasa Roh Allah. Bagi yang belum, Yesuslah menjadi pilihan saudara. Tanpa Yesus, hidup saudara sia-sia. Karena inti daripada iman, Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus naik ke surga, dan Yesus menurunkan rohnya yang kudus bagi kita. Inilah iman. Kalau itu menjadi iman kita dan inti daripada kehidupan rohani kita, kita akan menjalani kehidupan ini dengan berguna, bukan dengan sia-sia. Kalau cari makan ya semua orang cari makan. Apapun pekerjaannya semua cari makan. Itu untuk tubuh semua. Tetapi nanti waktu saudara mati, beras yang saudara beli, yang saudara kumpulkan belum habis, saudara sudah dipanggil Tuhan. Tinggal semua. Ya, berasnya masih tinggal, saudara sudah dipanggil. Itu kalau beras. Tapi kalau jiwa yang kita kumpulkan, itu yang kita bawa ke hadapan Allah,
itu ikut dengan kita ke sana. Itu nggak tinggal. Kalau beras tinggal, tapi jiwa akan kita jumpai di sana. Apakah dia duluan mati dari kita? Nanti waktu kita mati kita jumpa di sana. Kamu yang saya layani dulu ya, udah di sini duluan gitu. Selamat kan gitu. Ada hasil yang kekal. Tapi kalau kita hanya memikirkan makan untuk tubuh, semua akan tinggal. Tapi kalau kita memikirkan jiwa kita akan kekal, dan yang kita kerjakan pun kekal. Jadi saudara mau memikirkan untuk perut aja atau untuk jiwa? Untuk perut atau untuk jiwa? Ya, dua-duanya tentunya ya. Kalau selama hidup perut pun perlu makan. Nanti kalau nggak makan kan nggak ada kekuatan untuk PI. Ya, itu sejalan. Selama kita hidup, perut perlu makan, jiwa perlu makan. Maka dua-duanya harus diisi. Kita bekerja, kita dengar firman, kita memberitakan Injil. Itulah pekerjaan manusia selama di bumi. Sampai kita kembali kepada Tuhan yang telah menebus kita. Ya, ini kehidupan kita ya. Oleh kematian Yesuslah kita berguna. Oleh kebangkitannya lah kita menjadi hidup. Kalau Yesus mati saja, berarti kita nggak hidup. Karena di kuburan. Tapi karena Yesus mati dan bangkit, inilah membuat manusia yang percaya kepada Yesus akan hidup dengan Dia. Ini rahasia terbesar yang tidak semua orang tahu. Jadi rahasia ini sudahkah sampai ke dalam lubuk hati saudara yang terdalam? Justru ini yang mau disingkirkan orang. Berita terpenting ini mau disembunyikan orang di balik yang lain-lain tadi. Bumbu-bumbu di depan semua, tetapi intinya disembunyikan. Justru tanpa inti tidak ada rendang. Masa bumbu-bumbu aja nggak ada rendangnya, nggak ada dagingnya, ya kan? Jadi tanpa Yesus di dalam kehidupan kita, kita hanya menikmati bumbu-bumbu. Kerupuk pun kan enak, keruk ya waktu makan, enak. Tapi sebentar udah lapar lagi. Tapi kalau makan daging, satu potong aja sampai sore bisa bertahan. Itulah kekuatannya. Maka kekuatan kematian Yesus inilah memberi hidup bagi kita. Sehingga ini yang mau ditutupi oleh para pemimpin agama. Ini yang dilarang. Ini yang diancam. Jangan beritakan. Jadi sekarang ini pun, walaupun gak diancam terang-terangan, tetapi disembunyikan dengan perlahan-lahan. Yang lain di depan, Yesus di belakang. Maka banyak orang kalau saya beritakan tentang Yesus terus-menerus dia bosan. Kenapa? Dia nggak mau intinya. Dia mau kerupuknya. Ya. Dia mau bumbu-bumbunya. Jadi orang yang cari bumbu di sini dia akan rugi. Karena kita menyajikan inti. Inti itu yang mengenyangkan. Inti yang memberi gizi. Maka orang yang makan gizi dia kuat bekerja. Tapi hanya makan bumbu nggak kuat. Jadi kerohanian saudara kuat karena ada intinya. Kalau nggak ada intinya, ya letoi. Begitu ada masalah sedikit, aku lagi down. Begitu sedikit persoalan, aku lagi jatuh. Doakan ya. Gitu. Tapi kalau intinya dimakan, ada pergumulan persoalan semakin kuat, semakin teguh dan semakin tegar. Karena itu adalah alat bagi kita untuk menaikkan kerohanian kita. Justru karena ada gelombanglah membuat indah laut itu. Kalau nggak ada gelombangnya kan nggak indah laut. Itu bukan laut namanya. Jadi kehidupan ini pun demikian. Kita di tengah gelombang kehidupan. Yang kadang begini, yang kadang begana gitu ya. Kan gitu gelombang. Kadang ke bawah, kadang ke atas. Nikmatilah gelombangnya. Barulah iman kita juga bertumbuh sesuai dengan gelombang-gelombang itu. Kan gitu ya. Enak ya kalau dinikmati gelombangnya. Tapi kalau takut kali aku gelombangnya besar gitu ya. Itu nggak indah. Waktu ada persoalan, kok ada datang? Kenapa begini? Kenapa begitu? Lalu Tuhan bilang, aku ada di situ.
Jangan takut. Angin ribut pun kuredakan kok. Jangan takut, aku besertamu. Ya, berarti kalau hidup dalam firman Tuhan kan gak ada ketakutan. Gelombang sekalipun aku besertamu. Amin, gitu ya. Tuhan besertaku, kenapa takut? Di tempat yang nyaman pun kalau gak ada Tuhan, itu yang takut. Nyaman, gak ada persoalan, gak ada kesulitan, tapi gak ada Tuhan, ujungnya maut. Itu yang paling berbahaya. Kan ada air yang tenang dia ya, tapi menenggelamkan. Iya, ada itu. Kayaknya tenang dia, tetapi siapa yang masuk tenggelam. Jadi saudara-saudara, firman Tuhan hari ini mengangkatkan kita. Bagaimana Simon Petrus yang hanya orang biasa, tapi karena dipenuhi Roh Allah, membuat berani memberitakan Injil. Karena Injil adalah pribadi Yesus yang sudah mereka saksikan sendiri. Yesus yang mati, bangkit, naik ke sorga. Itulah satu-satunya yang memberi harapan kekal bagi kita. Tanpa kematiannya, tak ada pengampunan dosa. Tanpa kebangkitannya, tak ada kehidupan. Tanpa kenaikannya, tak ada tempat. Ini semua sudah terjadi. Dia mati untuk mengampuni dosa kita. Dia bangkit untuk memberi hidup bagi kita. Dia naik menyiapkan tempat bagi kita. Maka waktu kita mati, tempat sudah tersedia. Maka bagi orang yang bekerja untuk bersaksi bagi Tuhan, dia menantikan tempat itu. Sebentar aku akan pulang ke tempatku yang Tuhan sudah sediakan. Jadi nggak ada ketakutan menjalani kehidupan ini. Bagi saudara-saudara yang belum menerima inti, itulah pribadi Yesus tadi, inilah kesempatan bagi saudara. Di luar itu kesia-siaan. Apakah mau saudara lebih lama dalam kesia-siaan atau secepatnya berguna bagi Tuhan? Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami tahu apa yang sudah disaksikan oleh Petrus dan Yohanes sebagai kebenaran, karena mereka adalah saksi mata akan semua perbuatan Yesus selama di bumi, akan kematian-Mu, kebangkitan dari kematian, kenaikan ke sorga, dan turunnya Roh Kudus. Semua terjadi tepat seperti yang sudah dijanjikan oleh para nabi. Terima kasih Tuhan. Keyakinan itulah yang membuat mereka berani. Keyakinan dan apa yang Tuhan janjikan semua terjadi. Membuat orang biasa berani bersaksi walaupun di tengah-tengah ancaman. Karena mereka lebih memilih taat kepada Tuhan daripada kepada manusia. Karena siapakah manusia? Hanya debu tanah saja. Tetapi Allah pemilik kehidupan kami, kepadamulah kami harus taat, menceritakan apa yang sudah kami alami. Dan bagi saudara-saudara yang belum mengambil keputusan di dalam hidup mereka, biarlah mata rohani mereka dicelikkan untuk mengerti betapa pentingnya menerima kematian-Mu untuk pengampunan dosa mereka. Terima kasih Tuhan, kami memuji Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.